Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali lagi kita di Berendo Ruang Konsultasi. Sudah bergabung bersama kita yakni Letu CKM Koat Dr. Bella Sagita Pratiwi. Selamat sore dokter. Selamat sore. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Baik ya dok, udah siap memberikan edukasi khususnya terkait dengan militer ya dok ya untuk medical check up. Untuk pemirsa yang mungkin udah penasaran banget, langsung aja kita tanya ke Dr. Bella nih dok. Nah terkait dengan definisi medical check up tadi mungkin secara umum udah jelaskan oleh Dr. Lisda ya. Kalau dari militer itu ada perbedaannya nggak sih dok sebenarnya? Sebenarnya sama aja, pada umumnya itu pemeriksaan medical check up pada umum untuk sama militer sama. Cuman mungkin pada militer kan ada poin-poin tertentu yang harus ditekankan, seperti fisik lebih utama. Jadi ada batasan tekanan darah, ada batasan untuk pemeriksaan fisik tinggi badan, berat badan itu juga dipedomani. Kemudian untuk pemeriksaan lanjutan juga lebih banyak lagi. Tapi tetap untuk pemeriksaan awal adalah pemeriksaan fisik secara keseluruhan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oke, kalau untuk di militer sendiri, kalau medical check up itu dilakukannya kapan aja tuh dok? Sebenarnya sasarannya pasti itu adalah casis ya, calon siswa yang memang mau bergabung dalam dunia militer baik TNI maupun Polri. Nah tapi sebaiknya itu dilakukan, kalau saran dari saya itu 6 bulan. Paling dekat 6 bulan, karena otomatis kita tujuan utama lagi medical check up untuk mengetahui bagaimana apa saja kekurangan kita, apa saja yang perlu dikoreksi. Kalau ternyata berat badan kita berlebih nih, berarti kan kita butuh effort lebih untuk menurunkan berat badan. Atau kalau ternyata kaki saya X, kaki saya O, ada batasan-batasan tertentu yang memang ada standar tergantung dari korep ataupun tergantung dari matra, misalnya militer, Polri juga memiliki standar tertentu. Oke, baik. Mungkin ada suatu kontraindikasi nggak dok? Misalnya kalau misalnya kita melakukan medical check up, atau ini boleh dilakukan untuk seluruh masyarakat di rumah ini? Tentu saja boleh. Pastikan sasarannya tadi calon siswa ya, tapi yang pasti yang paling pertama diperiksa adalah buta warna, karena baik TNI maupun Polri tidak ada yang menerima buta warna. Nanti kalau setelah dilakukan pemeriksaan awal ternyata buta warna positif, pasti akan dimintai surat keterangan bahwa bersedia melanjutkan check up atau tidak. Dari kita kan pasti disarankan untuk tidak melanjutkan, karena yang secara finansial pasti harus bayar. Tapi kalau ternyata dari pesertanya minta untuk tetap dilanjutkan medical check up, pasti kita lanjutkan. Oke, baik. Memang berarti yang utama medical check up pada militer itu untuk dikhususkan pada chassis ya dok? Iya, kalau misalnya dari dokter Lisda nih, saya bertanya lagi ya dok ya, kalau misalnya orang-orang yang memang tadi kita lanjutkan perbincangan terkait dengan orang-orang yang memang udah ada penyakitnya seperti lansia ya dok, itu kan ada batasan untuk medical check up-nya ya dok terkait dengan nilainya. Apakah orang-orang yang ada faktor risiko atau sudah mengalami penyakit itu berbeda batasan nilai normal dengan orang-orang yang udah mengalami penyakit dok? Jadi mungkin kalau tentang militer spesialisasinya ada dokter Bella ya hari ini, kita momen spesial bisa mendatangkan langsung dokter militernya ya, karena pasti masyarakat tuh punya segudang pertanyaan lah tentang medical check up yang berkaitan dengan calon siswa tadi, calon taruna dan lain sebagainya. Nah kalau kita kembali lagi ke awal nih, sebenarnya kalau pasien itu sudah ada komorbid gitu ya, sudah didiagnosa oleh dokter spesialisnya memang dia mengalami komorbid, itu pada dasarnya sih nilai normal itu tetap sesuai dengan yang ada di literatur nih sih Pak. Jadi walaupun dia ada komorbid ya, contoh nih misalnya gula, misalnya pasiennya udah memang positif DM berapa tahun gitu ya, misalnya 5 tahun atau 10 tahun, ya tetap yang kita mau atau kita harapkan itu ya GDS-nya misalnya di bawah 200 gitu. Jadi nggak ada perbedaan karena dia sudah 10 tahun nih misalnya, ya udah bolehlah lebih dikit 220 gitu, nggak boleh. Tetap kita akan berpatokan pada literatur yang sudah ada. Jadi dia harus definisi terkontrol sama tidak terkontrolnya pada penyakit-penyakit kronis itu kita kembalikan lagi ke literatur yang ada standarnya.
Berarti memang semuanya sama ya dok Iya, ya untuk orang-orang. Yang penting yang utama itu terkontrol dan melakukan medical check up secara rutin. Namanya aja medical check up ya dok. Berarti harus secara berkala dan juga rutin. Iya. Nah kalau misalnya yang untuk disiapkan orang-orang yang ingin medical check up itu ada nggak dok? Kalau misalnya secara umum terlebih dahulu. Oke, kalau yang secara umum dulu nih ya, yang harus dipersiapkan sih biasanya kalau secara spesifik paling sering itu biasanya kita ini ya dok, puasa ya dok ya, kalau untuk lab. Jadi kadangkala masyarakat itu nggak tahu bahwa pemeriksaan lab itu ada beberapa pemeriksaan kayak misalnya kolesterol ataupun pemeriksaan fungsi ginjal itu ataupun pemeriksaan penunjang kayak USG ataupun CT scan ataupun X-ray itu dia beberapa kondisi tertentu dia diharuskan puasa nih sih Pak. Gitu. Jadi makanya sebaiknya kalau memang kita sudah dijadwalkan untuk melakukan medical check up, contohnya tadi untuk persyaratan administrasi nih melamar kerja ya, kan biasanya udah ada tanggalnya nih ya, tanggal sekian. Nah berarti sebelum itu kita bertanya dulu dong, saya harus gimana gitu di vaskes di tempat kita medical check up, apa yang harus saya persiapkan. Misalnya oh iya harus puasa di bawah 6 atau 8 jam dia bilang, kemudian nggak boleh makan ini dulu, misalnya ada kontraindikasi tertentu. Biasanya cuman itu sih yang harus dipersiapkan. Paling satu lagi yang paling agak tricky ya dok ya, kayak begadang. Kadang-kala udah tahu besok itu mau juga medical mempengaruhi check up. ya dok ya? Iya dong, karena bisa mempengaruhi tekanan darah. Apalagi nanti mungkin lebih jelasnya untuk yang chassis ya. Kalau tekanan darahnya naik kita nggak tahu nih gimana, apakah dimaklumi dengan alasan begadang atau gimana ya. Dan jelas kalau di umum sih kita kalau ternyata pasiennya tinggi, kita nggak bisa ngeluarin surat keterangan sehat sih Pak. Mau dia bilang alasannya sebelumnya itu karena lagi ngasuh, entah lagi karena lagi apa gitu ya. Pokoknya pada kondisi saat kita periksa dia tekanan darahnya tidak dalam konteks normal sesuai literatur tadi, ya kita nggak bisa ngeluarin surat keterangan sehat. Berarti memang sesuai dengan data pada saat itu ya dok? Saat Bisa. diperiksa. Oke baik. Kalau misalnya dari militer sendiri dok, mungkin terdapat perbedaan ya dok ya. Apakah ada persiapan khusus untuk chassis khususnya? Mungkin banyak juga nih pemirsa di rumah yang chassis nih lagi nonton nih dok. Iya, betul. Boleh Sengaja dijelaskan? nonton ya. Iya. Lihat ada dokter Bella langsung ditonton. Iya. Jadi kalau untuk medical check up sendiri, kalau khusus untuk chassis nanti adalah sebaiknya 6 bulan sebelum dilakukan tes. Jadi kita udah tahu nih, oh kira-kira saya tes mau ikut yang mana dulu. Misalnya TNI. Kalau TNI kan ada 3 ya, Taruna, Bintara, sama Tamtama. Mau yang mana? Perkiraan ini bulan 6 misalnya mau ngambil yang Bintara atau mau ngambil yang Taruna. Jadi boleh dari bulan Desember atau dari paling dekat itu bulan Januari di tahun yang sama kita lakukan medical check up. Karena kita bisa koreksi, oh kalau ternyata nih ada varikokel, dah otomatis harus dikoreksi. Mau apapun varikokelnya cuma sedikit, mau sebanyak apapun, itu kalau di TNI tidak bisa. Sama sekali harga mati. Nah, jadi kan kita butuh waktu koreksi. Oke, sudah medical check up hari ini, kita koreksi besoknya. Atau ternyata kita ada amandel. Amandel, varikokel itu membutuhkan waktu koreksi kurang lebih amandel paling dekat 2 minggu. Kalau untuk varikokel ada keadaan-keadaan tertentu yang 6 bulan baru itu bisa kembali ke bentuk normal lagi. Ada yang memang 3 bulan udah cukup. Jadi memang kondisi setiap orang itu beda-beda. Nah tergantung lagi kita concernnya kemana. Kalau memang beberapa calon yang sudah medical check up bahkan dari SMA kelas 3 sudah memeriksakan. Jadi memang sudah sesiap itu. Udah secara nanti rutin ya dok, jadi iya. dari SMA kelas 3. Jadi kan udah dikasih tahu tuh nanti, oh kalau tingginya itu misalnya 170, beratnya 73, berarti ini estimasi ini harus kurang berat badan sekitar 10 kilo sampai 13 kilo. Itu nanti kan oh ada waktu 1 tahun nih untuk mempersiapkannya. Jadi memang tergantung lagi, rata-rata sasarannya adalah calon siswa, memang udah tahu mau kemana, udah tahu sasarannya TNI atau polisi, ke bagian mananya, otomatis dipersiapkan lebih jauh. Dan nanti waktu dekat-dekat mau tes, bisa lagi medical check up untuk memeriksa kembali. Oh kemarin hasilnya ternyata amandel nih sama varikokel. Waktu sekarang pas dicek, oh ternyata sudah nih, udah nggak ada amandel lagi, nggak ada varikokel, berat badannya udah turun, tinggi badan udah naik. Itu kan berarti kan kita tahu ada perubahan. Oke, baik dokter. Nah dari pemeriksaan tadi dok, kalau misalnya dari laki-laki dan juga perempuan itu ada nggak perbedaan pemeriksaan pada medical check up dok? Ada. Kalau pada laki-laki kan kalau pemeriksaan fisik sama ya, laki-laki otomatis punya varikokel. Tapi kalau pada perempuan lebih diperiksa pada bagian payudara. Payudara ada benjolan apapun bentuknya, maupun itu tumor jinak, tumor ganas, itu tidak ada pengecualian. Jadi tidak bisa sama sekali. Pasti kita sarankan kalau memang itu, oh ini teraba nih ada benjolan.
kita edukasi. Benjolan kan belum tentu semuanya itu ada ke arah keganasan. Bisa jadi memang faktor hormonal nih, lagi siklusnya untuk menstruasi. Kita edukasi sekarang harusnya mens tanggal berapa. Kemudian kita tanya sekarang siklusnya di hari keberapa. Kalau ternyata memang ini sudah mendekati mau mens, ada sedikit benjolan, oke, nanti kita edukasi hari ke-7 sampai hari ke-14 untuk lakukan sadarnis atau sadari sendiri, silakan. Kalau ternyata memang sampai bulan depan masih ada dan membesar atau nyeri, itu pasti kita sarankan ke dokter bedah. Bedah nanti akan diperiksa lanjut oleh dokternya, perlu ke dokter onkologi atau tidak, pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Kalau yang cewek lebih ke situ. Oh baik dokter, ternyata ada perbedaan juga ya dok antara laki-laki dan perempuan. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan perbincangan kita setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi.